Halo Confess, kami dari tim Cek Ella, kita akan merepresentasikan sistem Seller Compliance Assistant. Sistem ini sebagai solusi preventif prapublikasi untuk memvalidasi deskripsi dan headline produk sebelum produk diunggah ke toko e-commerce. Untuk mencegah produk yang overclaim pada deskripsi dan juga headline pemasaran, sistem ini dikembangkan dengan model Indobird Logistic Regression dengan TF-IDF serta mengkompilasi dataset berjumlah 1707 untuk bahan terlarang yang sudah ditentukan oleh BPOM ke dalam algoritma Aho-Korasik. Ada beberapa fitur pendekatan yang digunakan seperti test time augmentation, ensemble voting yang menggabungkan kedua model, ada fungsi teks normalisasi untuk teks yang typo atau yang salah ketik. Pada demo uji coba pertama, kita akan uji coba algoritma Aho-Korasik ini apakah bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Pertama, kita akan memasukkan teks seperti krim malam mengandung hidroquinon dan merkuri ampuh mengobati flek hitam. Kita akan cek kepatuhan regulasinya. Dan terlihat di terminal ada port 200 yang menandakan berarti hasil dari request ini berhasil. Pada pengujian pertama, kita menguji ketahanan deteksi bahan berbahaya menggunakan algoritma Aho-Korasik yang mendapatkan kompleksitas Big O linear dari jumlah teks yang ada dan juga tambahan dari pola dari hasil model yang mendapatkan polanya. Hasilnya akan terdeteksi hidroquinon dan juga merkuri langsung ditandai sebagai bahan berbahaya yang mutlak dengan berwarna indikasi warna merah. Kata mengobati juga ditandai sebagai overclaim dan sistem otomatis memberikan rekomendasi perbaikan rekomendasi sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh BPOM. Uji coba kedua, kita akan menguji coba two-way normalization dan regex anti-evasion. Pertama, kita akan coba memasukkan teks yang manipulatif atau teks yang tidak sengaja typo, seperti kita memasukkan teks serum pencerah wajah pasti ampuh mengobati jerawat dalam seminggu. Nah, pasti ampuhnya ini A-nya ini diganti dengan 4 atau mengobati, kita akan coba mengobati dengan mengganti dengan angka 3 dan lain-lainnya. Ini memprediksi apakah saat seller memasukkan deskripsi atau headline yang typo atau sengaja, jadi model akan mendeteksi hal tersebut di luar dari dataset 1707 bahan terlarang yang sudah ditentukan oleh BPOM. Hasilnya akan menunjukkan kata yang tersamar, terkena sorotan warna merah, dan terdeteksi. Jadi proses two-way normalization juga digunakan dictionary untuk mengidentifikasi kata atau bahan berbahaya yang typo dengan sengaja atau tidak sengaja. Karena pada dataset mentah dan yang kita olah dari BPOM sendiri itu masih dengan bahan kimianya, masih bahan bakunya, bukan bahan yang biasa seller lakukan terhadap pemasarannya. Selanjutnya kita akan uji coba ketiga dengan pendekatan ensemble juga dan juga test time augmentation. Kita akan coba memasukkan ulang teks seperti formula revolusioner mencerahkan kulit wajah secara instan dan secara alami dan permanen. Kita akan coba lihat hasil analisisnya. Nah, hasilnya menunjukkan breakdown confidence matrix dan juga ada edukasi rekomendasi dari hasil model. Dan perlu diketahui juga mengenai keterbatasannya, model ini masih
mendeteksi probabilistik dalam persentase. Jadi pada tahap MVP ini produk masih belum bisa mengenerate kalimat atau merekomendasi headline atau deskripsi produk yang panjang, dan juga masih generate secara manual dari dictionary. Jadi ada dictionary yang kumpulannya ada key dari kalimat overclaim, dan juga ada value untuk rekomendasi kalimat yang tidak overclaim, dan yang kepatuhannya itu masih secara manual. Jadi secara arsitektur model ini belum dirancang untuk menghasilkan teks yang rekomendasi pasal BPOM secara mandiri. Jadi inovasi ini dibuat untuk orang yang ingin membuka toko online tetapi belum tahu ketentuan regulasi batasan pemasaran produk pada headline dan deskripsi. Dan seller juga akan mendapatkan edukasi karena kadang ada seller yang tidak sengaja untuk melakukan overclaim karena tidak tahu atau minimnya literasi terhadap regulasi BPOM. Jadi akan mendapatkan edukasi dan dari ketentuan BPOM. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih.